Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Kusumawardana. Saya adalah Ketua Umum Trader Peduli Indonesia. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan masyarakat Kota Metro, terutama ya. Masyarakat Kota Metro saat ini memang melihat Trader Peduli Indonesia cukup aktif, dari pembagian sembako untuk warga yang isoman ya, isolasi mandiri, terus bagi masker, penyemprotan disinfektan di mana-mana, terus apalagi ya, makan gratis. Kalau makan gratis kita memang udah dari dulu ya. Terus ini sebentar lagi juga kita akan mengadakan pembagian uh, hand sanitizer. Kebetulan ada beberapa ribu yang akan kita bagikan. Jadi begini, saya akan menceritakan dulu sedikit sejarah tentang Trader Peduli Indonesia terbentuknya. Jadi Trader Peduli Indonesia itu berdiri sekitar 4 bulan yang lalu di serentak di Lampung, Jawa terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta serta Bali. Jadi hadirnya Trader Peduli Indonesia yaitu untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kedepannya akan mengembangkan UKM-UKM. Jadi begini, yang saya akan bahas di sini adalah sumber dana. Jadi memang pertanyaan yang begitu banyak sekali pertanyaan yang menanyakan sumber dananya TPI atau Trader Peduli Indonesia itu dari mana sih gitu loh. Banyak sekali yang menanyakan seperti itu. Sumber dananya dari mana? Ya kan? Nah, ini saya akan menjelaskan. Sumber dana itu adalah dari seluruh anggota Trader Peduli Indonesia. Mungkin kalau saya bicara seperti ini saja, sampai di sini saja, mungkin pada masa sih kan gitu kan. Yang bener masa cuma dari dari member. Di sini akan saya menjelaskan secara sangat-sangat sederhana sekali. Jadi, kenapa namanya trader? Trader itu adalah salah satu profesi jual beli mata uang asing ataupun valuta asing. Nah, member-member dari Trader Peduli Indonesia mayoritas atau lebih banyak adalah seorang trader. Sisanya bukan trader, tapi mereka punya hati nurani yang bisa meluangkan waktunya, pikirannya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Di sini akan saya menjelaskan secara sederhana kenapa kok para member bisa bagi-bagi sembako, lebaran bagi-bagi bingkisan untuk orang yang tidak mampu. Jadi para trader itu sendiri adalah pelaku atau profesi. Kalau di luar negeri ini sudah jadi profesi, jual beli mata uang asing. Mata uang asing itu apa? Valuta asing ya. Jadi itu seperti apa sih sistem kerjanya? Saya akan bicara sangat sederhana di sini. Saya sebagai trader, saya memiliki modal. Misalnya saya punya uang 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu saya pergi ke Bank Mandiri ataupun ke Bank BCA. Saya lihat dengan analisa, nonton di TV, di internet, lihat perkembangan Indonesia seperti apa, perkembangan Amerika seperti apa. Misalnya nih, Indonesia sekarang dihajar habis-habisan oleh corona, sedang PPKM hampir semua daerah. Jadi secara otomatis perekonomian Indonesia menurun. Karena menurun, secara otomatis juga dolar ke rupiah itu semakin memburuk ataupun semakin tinggi akhirnya nilai tukarnya. Misalnya ya, salah satu ini contoh ya, saya bicara contoh. Misalnya harga dolar 14.000 misalnya ya, 14.000. Dan ternyata karena analisa kita misalnya ini PPKM hampir 6 bulan ke depan bakal lebih buruk lagi perekonomian Indonesia,
akan menjadi perkiraan akan menjadi 14.500 misalnya. Nah, di situ kita pada saat harga 14.000 kita belilah dolar itu. Kita tukar duit kita rupiah ke dolar dengan harga 14.000. Ya. Dan ternyata di bulan Agustus sesuai prediksi kita, sesuai analisa kita bahwa Indonesia akan lebih memburuk gara-gara perekonomian tidak berputar karena PPKM ini. Secara otomatis Indonesia semakin memburuk dan nilai tukar rupiah ke dolar akan semakin tinggi. Misalnya pada Agustus besok jadi 14.500. Nah, setelah jadi 14.500 itu kita jual lagi nih dolar kita, dan kita mendapatkan selisih 500 rupiah dari harga 14.000 kan kita belinya, ya kan? Dan akan mendapatkan selisih 500 rupiah. Kalau kita modal 10 juta, 500 kali 14.000 ya sekitar, pendapatan kita lumayan kan, bisa dibilang seperti itu selama 1 bulan. Misalnya 1 bulan analisa kan seperti itu, atau harian pun bisa. Tapi kita ambil selisih sedikit-sedikit karena kan pergerakan nilai tukar mata uang itu per detik, per menit itu setiap berubah karena perkembangan ekonomi ya. Itu sudah hukum ekonomi dunia kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara semua pernah tahu namanya forex. Nah, itu kami bekerja secara online di situ, trading forex. Ada dari kawan-kawan yang secara manual, ada secara pakai robot ada. Jadi mereka mendapatkan passive income dari trading forex gitu loh. Karena ada, dan justru memang rata-rata kawan-kawan yang menggunakan robot trading yang sumbangsihnya lebih tinggi untuk TPI, untuk masyarakat terutama, kegiatan-kegiatan sosial, karena mereka robot itu mereka hanya duduk manis dapat uang. Jadi mereka tidak eman-eman kalau bahasa kita ya, nggak sayang-sayang untuk ngasih nyumbangin sedikit rezekinya itu ke masyarakat, terutama di kota metro. Untuk member di kota metro ya, kebetulan kita sudah hampir 100 orangan member kita di kota metro, member Trader Peduli Indonesia. Mereka, uang pribadi mereka, dari kantong mereka hasil dari trading forex, terutama yang pasti, karena mereka para trader gitu. Di masa pandemi sekarang ini, banyak sekali orang sekarang beralih profesi, terutama secara digital. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah itu secara sederhananya gitu. Tapi saat ini trading forex itu bisa dilakukan hanya dari rumah, dari kantor, mau dari mana aja lah, sambil jalan-jalan kemana gitu, sambil kemana-mana aja bisa trading forex itu. Yang penting kita menganalisa dulu kan, baru kita melakukan trading. Dan ini bukan seperti forex yang kami lakukan ini, bukan seperti yang sering anda lihat di iklan-iklan di Facebook yang Binomo, Olympic Trade. Itu beda. Kita beda. Kita menggunakan platform MetaTrader 4 namanya, atau MetaTrader 5. Itu adalah salah satu wadah yang memfasilitasi kita untuk jual beli mata uang. Jadi yang kalau saya bilangin tadi secara sederhana, ya saya pergi ke Bank Mandiri, saya tukar duit rupiah saya ke dolar harga 14.000, pada saat nanti sudah jadi 14.500 saya jual lagi dolarnya. Jadi kalau itu kan secara manual, itu secara manualnya seperti itu. Tapi ini karena udah zaman digital, jadi menggunakan digital, internet ya. Saya akan bicara sangat-sangat sederhana sekali. Jadi kalau pernah dengar, dulu saudara saya hancur-hancuran tuh, dulu teman saya hancur-hancuran, nggak usah itu, saya juga dulu dari 2009 ya, itu nggak sedikit yang saya habiskan untuk trading forex. Tapi karena saya melakukan secara manual dan saya tidak punya ilmu analisa, main lihat aja, mau naik mau turun, mau naik mau turun, harganya mau naik apa mau turun. Tapi akhirnya saya salah. Harga dolar ke rupiah misalnya 15.000, saya beli, tahu-tahu turun jadi 11.000, ya rugi kita 4.000 dan nggak naik lagi. Habis itu sudah kita jual 11.000, ada modal sedikit, kita hantam lagi, ini bakalan mau naik, tahu-tahu masih turun lagi. Seperti itu, jadi 7.000. Nah misalnya ini kita kasih contoh seperti itu. Karena apa?
rata-rata yang trading forex secara manual itu kenapa loss atau habis duit ya, gara-gara mereka tidak bisa menganalisa pasar dengan baik dan benar, gitu loh. Jadi makanya ada beberapa trader yang akhirnya karena dia merasa tidak mampu menggunakan robot trading. Robot trading itu fungsinya adalah untuk mempermudah. Jadi kita pasang di MetaTrader 4 di platform yang saya bilang tadi, nanti dia yang kerja semua. Atau secara bahasa umumnya itu gini, si A atau misalnya si Abdul nyuruh saya sebagai robot untuk melakukan trading forex. Jadi saya yang menganalisa semua, tapi ini menggunakan robot ya, bukan saya pribadi. Jadi robot yang membaca pasar, menganalisa pasar, membaca teknikal. Jadi apa yang akan dilakukan itu semua robot yang melakukan. Jadi si Abdul ini karena menggunakan robot memang secara keuntungan tidak begitu banyak, di setiap bulan tuh hanya 10 sampai 15%. Karena secara robot bisa dibilang sangat disiplin. Pada saat dia tidak harus open posisi atau pada saat dia tidak harus beli, dia tidak akan beli. Terkadang kan manusia itu masih punya nafsu, punya segala macam, dan apalagi prinsipnya pengen cepat kaya. Itu repot di situ. Nah, makanya ini saya akan menjabarkan semua. Jadi secara sangat-sangat sederhana biar pada paham. Jadi sumber dana kami, terutama memang sumber dana yang ditanyakan terus di mana-mana. Ini trader duitnya kok nggak habis-habis, bahkan ada kepala dinas itu yang bilang nggak habis-habis duitnya trader itu, katanya. Jadi bingung kan mereka gitu loh. Mereka senang, mereka bahagia, senang ada hadirnya TPI di Kota Metro terutama ya. Ini kan saya akan menjelaskan untuk kawan-kawan di Kota Metro, karena bisa membantu sedikit lah, 0, sekian persen membantu kesusahan warga Kota Metro, apalagi yang isolasi mandiri segala macam ya. Nah, disitulah sumber dana kami itu, dari situ. Jadi kalau ada yang tanya dari mana sumber dananya, dari situ. Ini adalah sebuah profesi. Di luar negeri sebuah profesi. Dan di Metro pun banyak sekali kawan-kawan yang sudah melakukan trading forex dari zaman dulu. Bahkan saya kenal forex itu dari tahun 2009. Oh iya, ada satu lagi, ada yang bertanya, halal atau haram? Nah, MUI nomor 9 tahun 2001 membuat fatwa MUI bahwa melakukan trading forex ya dengan jalur yang benar, dalam artian dengan jalur yang benar, itu dinyatakan halal atau boleh. Dan yang tidak boleh itu justru seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa website yang melakukan forex tapi dia hanya sebagai wadah mengambil grafiknya saja, tapi hanya menyebak warna merah, warna hijau, warna merah. Itu nggak jauh beda sama orang masang togel. Jadi itu haram kalau yang itu. Tapi kalau kami ini tidak. Dengan harga sekian kita analisa harga akan turun atau harga akan naik. Di situ kita akan menganalisanya. Jadi bukan menebak ini mau hijau atau mau merah kan begitu, seperti tetangga sebelah itu kan. Dia hanya memakai kedok forex tapi sebenarnya itu judi gitu. Nah, jadi itu penjelasan dari saya. Jadi jangan khawatir buat saudara-saudara saya yang ada di Kota Metro, semua masyarakat Kota Metro, bahwa Trader Peduli Indonesia melakukan hal ini semata-mata kami ingin membantu Kota Metro menjadi Kota Metro yang lebih baik. Kami ingin membantu kesusahan-kesusahan masyarakat yang memang membutuhkan. Dan uang kami itu halal, sangat halal. Kalau tidak halal, kami sudah diusir dari dulu sama polisi, sama pemerintah. Trading itu sudah ditutup semua sama Kominfo harusnya. Kalau misalnya kami tuh dana kami itu haram. Dan MUI bisa cek fatwa MUI tentang trading forex gitu. Nanti cek aja di Google seperti itu. Nanti keluar kok halal atau haramnya. Jadi begitu ya masyarakat Kota Metro. Kami Trader Peduli Indonesia, saya sebagai ketua umum,
menyatakan bahwa dana yang kami dapatkan dari forex itu halal dan kami murni setulus hati ingin membantu Kota Metro, terutama yang ada di Kota Metro, karena saya adalah orang Metro. Jadi terutama memang yang Kota Metro dulu, walaupun Trader Peduli Indonesia itu sudah berdiri di Bali, Jawa, Banten, itu sudah berdiri, dan terutama di Lampung. Di Lampung yaitu pusatnya ada di Kota Metro. Jadi seperti itu. Kami akan terus membantu semaksimal mungkin apa yang kita bisa bantu, terutama di masa pandemi sekarang ini. Pasti kami bantu gitu. Tapi kalau ada yang tanya nih, Mas, saya mau belajar trader di mana? Boleh cek di website apa aja, banyak tempat belajar trading di mana. Gitu ya. Jadi atau bisa main ke kantor kami nanti, ke kantor TPI. Kantor TPI itu ada di 29 Banjarsari. Kalau dari Metro sebelum bundaran ada konter Makario apa namanya ya, depan sama konter. Kalau tahu dulu bekas Dapu Aceh, itu di situ kantor kita TPI. Main ke sana nggak apa-apa. Perlu bantuan apa kita bantu, apa yang misalnya kita bisa bantu. Penyemprotan disinfektan kita semprot, penyemprotan nyamuk kita semprot secara gratis. Siapapun anda, mau orang kaya, orang miskin, pejabat, mohon maaf ya, apapun profesi anda, karena kami tidak pernah memandang agama, suku, golongan. Kami tidak pernah memandang itu. Siapapun anda kami bantu ya. Bahkan kami kemarin habis penyemprotan satu pabrik besar yang ada di Kota Metro. Itu berdasarkan apa? Memang niat kami adalah untuk membantu Kota Metro biar lebih baik, membantu Kota Metro bisa menjadi zona hijau lagi di corona. Karena kalau corona ini memang tidak bisa dihilang-hilangin ya, pasti akan tetap terus ada. Tapi kita akan menekan semaksimal mungkin supaya Kota Metro bersih dari corona, kita semua sehat. Jadi itu saya bisa menjelaskan seperti itu. Sumber dana kami adalah dari trading forex dan halal yang pasti. Uang kami halal. Jangan khawatir. Oke, butuh apa-apa silakan hubungi kami. Nanti saya kasih ya di kolom supaya bisa paham. Jadi gitu, masyarakat Kota Metro, terima kasih banyak. Mohon maaf kalaupun memang kadang-kadang TPI suka teriak-teriak tuh, pakai masker, pakai ini ya. Itu karena semata-mata kita kepengen masyarakat semua sehat, tidak kena corona. Karena saya sudah pernah kena corona dan itu sangat luar biasa rasanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih udah menonton video ini dan tidak penasaran lagi. Bagi kawan-kawan yang penasaran sumber dana dari mana, bahkan ada yang bilang kok nggak habis-habis duitnya, ya karena itu, dari situ ya. Kalau kepo, kalau pengen tahu, silakan main ke Trader Peduli Indonesia, ke kantor ya. Kita tanya, kita ngobrol. Kalau memang kira-kira kurang pas, kita bisa jadi kawan, kita bisa jadi mitra yang baik. Dan di Trader Peduli Indonesia ada beberapa yang bukan profesinya, bukan trader, tapi mereka karena punya hati sosial yang tinggi, mereka mau bergabung dengan kami. Karena kami tidak butuh sebenarnya status ataupun apapun di Trader Peduli Indonesia, tapi yang kami butuhkan hati nurani yang baik, bisa membantu masyarakat. Begitu. Salam sehat selalu di masa pandemi ini. Saya harap masyarakat Kota Metro bisa sehat dan bekerja dengan baik lagi, dan Kota Metro menjadi slogannya Pak Wali yang sekarang adalah Kota Metro Ceria. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.